tahan dulu Mas Herzaki, nanti kita juga akan dengarkan keterangan Mas Herzaki mengenai bagaimana langkah Demokrat berikutnya. Tapi kita juga sudah terhubung dengan Mas Burhanuddin Muhtadi, selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Burhanuddin. Waalaikumsalam Putri. Baik, dari manuver dari Anies Baswedan seperti apa menilainya Mas Burhanuddin? Ya, ini ancaman serius ya bagi bubarnya koalisi perubahan, karena menurut saya salah satu saja partai pendukung koalisi perubahan hengkang, maka kemungkinan besar Mas Anies sulit untuk berlayar di 2024. Tentu dengan asumsi tidak ada kendaraan politik baru yang menjadi pengganti jika Demokrat keluar. Nah, sepertinya munculnya PKB sebagai salah satu opsi dengan menawarkan Caimin sebagai cawapres Mas Anies itu dianggap sebagai kompensasi kalau misalnya Demokrat keluar, PKB diharapkan bisa menambal kekurangan presidensial threshold. Tapi lagi-lagi ini ancaman yang serius meskipun belum didaftarkan, koalisi perubahan untuk persatuan layu sebelum berkembang. Jadi sebenarnya kita udah bisa memprediksi ya dari awal ada hubungan yang menurut saya cukup kurang harmonis ya antara Nasdem dan Partai Demokrat. Nah, kedua belah partai ini sepertinya belum ketemu terutama di dua hal. Satu adalah cawapres siapa yang ditunjuk untuk mendampingi Mas Anies. Yang kedua adalah timing. Kapan cawapres itu ditentukan atau diumumkan. Nah, keduanya ini sepertinya belum ketemu sampai akhirnya muncul dugaan bahwa Anies mulai pindah ke lain hati, terutama soal cawapres yang tidak lagi memprioritaskan Mas Ahaye tetapi Caimin. Nah, kalau misalnya Caimin jadi berlabuh ke Anies Baswedan, tentu satu implikasi ke koalisi pendukung Pak Prabowo, meskipun Pak Prabowo sekarang sudah cukup aman ya dengan bergabungnya Golkar dan PAN. Yang kedua adalah implikasi di koalisi perubahan itu sendiri. Saya kira dua hal itu yang akan menentukan apakah Anies Baswedan jadi menunjuk Caimin sebagai cawapres. Yang kedua, apakah Partai Demokrat itu akan keluar dari koalisi perubahan kalau bukan Mas Ahaye yang ditunjuk sebagai cawapres Mas Anies. Dan pertanyaan berikutnya, kemana Partai Demokrat berlabuh kalau misalnya jadi cerai dengan koalisi perubahan. Baik, pertanyaan Mas Burhanuddin langsung saja kita lempar kepada Mas Herzaki. Seperti apa langkah berikutnya Mas Herzaki dari Partai Demokrat? Akankah kemudian keluar dari koalisi perubahan? Karena tadi sudah menyatakan merasa dikhianati, dan kemana tujuan berikutnya? Akan berlabuh kemana? Ya, pertama kami ingin sampaikan kami tidak keluar dari koalisi perubahan. Karena teman-teman Nasdem lah yang membuat koalisi sendiri dengan teman-teman PKB. Mengusung Mas Anies Baswedan dan Caimin. Mereka lah yang berkhianat dan keluar dan memecah belah koalisi ini gitu. Kami tidak keluar, mereka kok yang buat kesepakatan sendiri di belakang tanpa ada informasi apa-apa dari kami, dan kemudian tawarannya adalah mau ikut atau tidak. Oh ini apa-apaan ya gitu. Padahal selama ini kita di koalisi perubahan bicara mengenai kesetaraan, kesejaran, kemandirian, kebersamaan, tapi ternyata itu semua hanya manis di mulut semata, tidak punya etika sama sekali dan sangat menyedihkan dan memalukan menurut kami cara-cara berpolitik seperti ini. Jadi kalau kami ingin sampaikan itu yang pertama, kami tidak keluar. Kami tidak keluar, maaf saya potong juga. Mereka lah yang sudah pergi. Oke, maaf saya potong, Mas Herzaki. Ketika kemudian ditawari tadi, mau ikut atau tidak, apa kemudian respon dari Demokrat? Apa jawabannya? Akankah ikut atau tidak? Ya, kalau kami jelas tidak, kami sampaikan. Tidak. Karena apa? Ini namanya ya sudah masuk dalam pengkhianatan. Dan sudah dalam artian ini menghina partai kami, ya, menghina bagaimana kami selama ini bersama-sama punya komitmen yang tegas dan jelas. Di dalam koalisi perubahan, kita bangun sama-sama, kita setara sejajar, kita diskusi, kita terbuka. Tapi ternyata tahu-tahu ini ada di belakang, main sendiri, bentuk koalisi sendiri, lalu mengajak kami ini maksudnya apa gitu. Ya silakan, kalau misalnya menurut mereka itulah jalan terbaik buat mereka, silakan, ya itu hak mereka. Hanya yang kami sangat sayangkan, bagi kami politik bukan sekedar pragmatisme, tetapi bagaimana kita membangun kebersamaan untuk bangsa dan negara ini dengan cara-cara beretika, saling komunikasi ya dengan baik. Tapi ya silakan. Mungkin itulah kami akhirnya tahu kedok sebenarnya dari kemarin ya yang pernah berencana berkoalisi bersama kami. Silakan publik juga bisa menilai gitu. Kalau kami insya Allah tegak lurus bersama rakyat ya. Kita akan terus berjuang mengenai ini. Apa yang menjadi harapan dan aspirasi rakyat. Apakah nanti teman kami, teman segagas, seiden nanti ke depannya siapa. Ya kami sampaikan pada waktunya. Tapi yang pasti
jelas yang berkhianat dan yang keluar dari koalisi ini bukan Partai Demokrat, tetapi ada yang namanya Nasdem dan Anies Baswedan yang telah berkhianat dan secara tidak beretika membentuk koalisi sendiri dan pasangan capres dan cawapres tidak sesuai dengan komitmen yang di piagam koalisi. Baik. Itu aja dari kami. Yang Terima kami kasih. ketahui juga Mas Herzaki, apakah betul Partai Demokrat kemudian menurunkan Ya. baliho-baliho yang selama ini menunjukkan dukungannya terhadap Anies Baswedan? Ya, ini begitu kami informasikan, ya kadang-kadang langsung bilang, ya tenang aja, langsung kita ganti. Nggak ada, muak mereka bilang. Kenapa? Tidak ada komitmen sama sekali, tidak ada kebersamaan, tidak ada keseriusan. Jadi ini kadang-kadang sudah mulai menurunkan baliho-baliho di daerah-daerah. Karena kenapa mereka menaikkan baliho? Itu kan karena juga arahan dari DPP. Tetapi pada saat mereka melihat kok ini sepertinya tidak ada keseriusan dan merasa ini ada yang janggal dan yang aneh, ya mereka juga udah mulai bertanya-tanya, ini benar nih kita masih pasang baliho ini. Malah mohon maaf ini, kalau kita sampaikan fakta apa adanya, lebih dari setengah daerah, ya kader Demokrat, caleg-caleg Demokrat, lebih dari setengah daerah itu tidak ada yang mau memasang Mas Anies. Dia bilang, jelas dulu lah katanya Mas Anies ini, benar-benar perubahan atau hanya tidak jelas ini, mau perubahan atau mau tipu-tipu. Nah itulah, ternyata benar ya, sehingga situasi hari ini pada saat ini tidak perlu kami perintahkan apa-apa, banyak udah kader menjapri begitu dapat rilis, Pak, kita akan turunkan semua, bukan hanya baliho, tapi juga postingan di media-media sosial yang ada muka Mas Aniesnya. Nah ini pelan-pelan saya bilang, udah jangan gitu juga lah, saya bilang maksudnya, ya nggak perlu demonstratif, ya misalnya kecewa, lakukan saja, mau dihapus silakan. Baik, Mas Burhanuddin, nanti kita juga akan dengarkan pandangannya mengenai hal ini. Demokrat sudah menyatakan tidak ikut tawaran dari Nasdem dan juga Anies Baswedan, tapi setelah Ya, jeda tapi kita akan pasti bahas kita akan kembali. fokus, Ya. rakyat, Nanti lagi bangsa Mas dan negara Herzaki, kita akan lanjutkan setelah jeda. Kami sudah kembali saat lagi. Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan Mas Burhanuddin tadi sebelum jeda. Pada saat awal kami berbincang dengan Mas Herzaki sempat mengungkapkan adanya ancaman-ancaman jika kemudian duet Anies dan berpasangan dengan AHY ini melenggang. Kalau Mas Burhanuddin menilainya seperti apa kemudian kondisi ini? Apakah ini memang kemauan murni kesepakatan yang terjalin antara Nasdem dengan Anies Baswedan, ataukah sebenarnya ada tekanan pihak lain, intervensi pihak lain, dan juga dimungkinkan ini intervensi dari istana, Mas Burhanuddin? Saya kira sulit ya untuk membuktikan adanya intervensi tadi. Mungkin saja baunya ada, tetapi untuk membuktikan secara hukum sulit. Jadi saya lebih melihat faktor yang bisa kita ukur, yaitu Nasdem sepertinya memang enggan untuk mengusung Anies berpasangan dengan AHY karena faktor elektoral. Jadi itu yang paling kelihatan. Karena kalau kita lihat dari argumen Nasdem adalah elektabilitas Anies di dua provinsi kunci yang notabene adalah basis NU, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu relatif sangat kurang. Bahkan di Jawa Tengah cuma 1 digit, di Jawa Timur sekitar 11-12%. Nah artinya Nasdem merasa perlu pendamping Mas Anies yang kuat secara elektoral untuk menambal kekurangan elektabilitas Anies di dua provinsi kunci yang merupakan basis NU. Nah, karena kurang dari dua provinsi kunci, Nasdem kan kemudian memunculkan nama-nama yang terasosiasi dengan NU. Ada Hovifah, ada Yeni Wahid. Meskipun elektabilitasnya itu di bawah Mas AHY, tetapi mereka punya argumen dua nama yang terasosiasi dengan NU ini diharapkan bisa menambah elektabilitas Anies Baswedan. Nah, masalahnya adalah yang muncul bukan dua nama itu. Yang muncul adalah Muhaimin Iskandar. Yang lagi-lagi kalau misalnya masuk menggantikan posisi Mas AHY yang sebelumnya menjadi prioritas cawapres, tentu akan menambal atau mengkompensasi jika misalnya ya Demokrat tidak jadi mendukung Anies Baswedan. Dan jangan lupa, Nasdem plus PKB itu udah cukup loh memenuhi presidential threshold. Cuma komplikasinya adalah, Putri, satu, bagaimana nasib PKB di koalisi pendukung Pak Prabowo. Yang kedua, ini implikasi berikutnya yang menurut saya penting untuk diukur adalah apakah dengan bergabungnya PKB akan menambah elektabilitas Mas Anies? Nah ini bisa ya, bisa tidak. Karena kalau dilihat dari pilihan capres atau cawapres, itu umumnya itu bukan berdasarkan kekuatan partai, tetapi kekuatan personal. Nah per hari ini Gus Muhaimin ini secara personal itu kurang kompetitif, jauh di bawah Mas AHY. Tetapi kendaraan partainya yaitu PKB
itu cukup seksi memang, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. PKB di Jawa Timur cukup dominan, meskipun selisihnya tipis dengan PD Perjuangan. Tetapi belum tentu basis massa PKB akan mendukung pasangan Anies Gus Muhaimin, karena variabelnya banyak, yaitu variabel personal tadi, yang tidak semata-mata karena faktor elektabilitas partainya. Nah, dalam teori namanya split ticket voting. Nah, fenomena ini sangat mungkin terjadi. Tapi lagi-lagi kita tentu harus uji sekali lagi ya, apakah betul gitu ya pilihan terhadap Gus Muhaimin sebagai cawapres Anies bisa mengubah keadaan di mana saat ini Mas Anies cukup tertinggal dibanding dua capres yang lain, ataukah gitu ya situasinya tidak lebih baik dibanding misalnya kalau Mas Anies menggandeng AHY. Baik, Mas Burhanuddin Muhtadi, terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai hal ini. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya, implikasi-implikasi yang dikatakan oleh Mas Burhanuddin tadi. Dan juga sebelumnya terima kasih Mas Herzaki sudah memberikan keterangan di acara ini atau di program Apa Kabar Indonesia Malam.